dapat informasi SMS ya, WA ini cuma WA saja, dapat WA, diramesi sendiri, ya, dianalisa sendiri, diputuskan sendiri. Wah ini WA ini gak benar ini orang. Sudah pokoknya kalau gitu saya putuskan. Belum apa-apa, baru lihat, baru baca WA-nya saja. Sudah dianalisa, sudah diambil keputusan. Nah ini keliru. Kalau ada SMS, cari siapa yang ngirim, ya, tanya apa maksudnya dari berita tersebut. Itu kalau naba perlu dicari. Kalau kemudian kita definisikan hari ini apa sih naba itu? Tadi sudah saya bilang, satu berkaitan dengan nyawa kaum muslimin, baik satu orang maupun banyak, itu naba. Ya, antum datang ke saya, Ustaz, fulan ini sudah murtad, sudah murtad menurut saya, ya. Jadi dia harus dibunuh, halal darahnya, istrinya halal, ya. Karena sudah murtad. Karena apa? Karena kalau sudah murtad begitu, hubungan suami istrinya menjadi batal. Berarti istrinya sudah tidak lagi sah menjadi istrinya. Ini berita besar, paham maksudnya? Ini berita besar. Kenapa? Berkaitan dengan nyawa. Kalau antum benarkan, antum bunuh, nyawa risikonya. Antusiba qauman bijahalatin, ya kan? Antum akan timpakan satu musibah yang besar karena kebodohan kamu terhadap berita yang kamu terima tadi. Ya. Ini naba, berita besar, ya. Kalau bukan naba ya nggak usah dicari, tidak apa-apa. Dengar kabar istrinya Lutfi hamil lagi, bang. Nggak usah dicari informasinya, nggak usah nggak usah di cross check, nggak penting berita itu. Oh ada suaminya ya kan, biarkan saja ambil berapa kayak terserah kan itu bukan berita besar, itu cuma khoplar saja, itu berita saja, khoplar saja, nggak perlu dicek dan recheck, biarkan saja. Toh ada suaminya ya kan. Kalau nggak ada suaminya itu berita besar. Berarti antum menuduh kehormatan muslimah, antum menuduh kehormatan kaum muslimin, ya kan? Menuduh itu hamil nggak ada suaminya, menuduh. Ini berita besar, harus cari betul nggak ada suaminya, ya kan? Jangan-jangan antum yang nggak tahu kalau itu suaminya kan begitu. Kan beda ini. Ini nggak usah ini bedakan ini. Berita ini bedakan. Kemudian yang masuk naba kalau kita hidup berjamaah itu yang berkaitan dengan keutuhan kita hidup berjamaah. Ya, anggap itu berita besar. Kalau ada hal-hal yang bisa mencerai-beraikan, kalau ada hal-hal besar yang bisa kemudian memporak-porandakan, kalau ada hal-hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak kehidupan tatanan kita hidup berjamaah, itu berita besar. Antum harus cross check, kejar berita itu, cari sampai dapat. Ustaz, ini di sini ada intelnya, Ustaz. Ada intelnya? Iya, ada intelnya. Cari beritanya sampai dapat, siapa orangnya, siapa yang ngomong, mana orangnya, kan begitu. Jangan dilepas begitu saja. Hati-hati, di sini ada intelnya loh ya. Sudah dilepas begitu saja. Nanti satunya ojo-ojo sebelahku, satunya bilang ojo-ojo sebelah, ya kan? Saling mencurigai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang nggak jelas. Dan ini berita besar. Kenapa? Nanti bisa saling mempengaruhi pada iman-iman yang lain, merusak hubungan iman yang lain, merusak keutuhan jamaah ini. Dengan berita besar. Caranya kalau itu berita besar, kalau ada orang ngomong sama antum, ngomong sama saya ya. Siapa yang ngomong sama antum? Fulan. Temui fulan. Ya, benar gak dia ngomong begitu? Begitu sudah dapat dia ngomong begitu, tanya apa alasan antum? Apa data antum ngomong begitu? Ya, mana datanya? Kalau antum ngomong begitu itu apa datanya? Kalau sudah dapat, ya, kalau sudah dapat datanya dan sebagainya, antum simpen saja beritanya. Antum simpen saja beritanya, nggak usah diceritakan ke orang lain. Antum simpen saja beritanya. Antum sampaikan ke kiada yang memang ujian untuk antum sampaikan tentang masalah itu. Itu penting. Salah kalau kemudian sudah tabayun, sudah tasabut, tapi diceritakan kepada orang yang nggak perlu. Salah kan? Salah.
likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun, ya kan? Setiap tempat ada pembicaraan, setiap pembicaraan ada tempatnya. Cara menerima informasi dan cara menyebarkan informasi itu penting. Dua-duanya ini harus diperhatikan ya. Cara mengambil informasi dan cara menyebarkan informasi ini penting. Cara mengambil informasi tadi saya bilang ya, tabayun, tasabut. Cara menyampaikan informasi, lihat tempat, lihat orang. Jangan sembarang tempat, jangan sembarang orang. Ini kan masalah syar'i, Sob. Iya masalah syar'i, tapi lihat juga orangnya. Perlu nggak orang itu kita kasih berita itu? Sebenarnya masalah syar'i. Tepat nggak kalau berita itu kita sampaikan di forum-forum ini dan sebagainya? Tepat nggak? Meskipun itu syar'i. Boleh ditunda, boleh. Meskipun itu syar'i. Ya kan? Bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, ya kan? Hudzaifah bin Yaman kalau Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad ya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah orang hamba beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Wa haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba ketika dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzibahum man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, perlukah saya beritakan berita gembira ini kepada manusia? Faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Misalnya bilang apa? Jangan. Fayat tagilu. Nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini saja. Enggak disampaikan. Gitu Nabi SAW meninggal, barulah beliau sampaikan. Khawatir menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu berita, itu hadis. Ditunda penyampaiannya. Kenapa? Kalau nanti ini diberitakan orang yang awam baru masuk Islam, orang yang imannya lemah dan sebagainya, hanya akan berdasarkan pada hadis ini saja. Yang penting nggak syirik, masuk surga. Ya kan? Yang penting nggak syirik, nggak akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai titik. Meskipun dia zina ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri ya Rasulullah, meskipun dia mencuri. Tapi ini ditunda. Orang yang lemah imannya akan mengandalkan hadis ini saja. Nggak apa-apa zina, toh nanti kita masuk surga. Nggak apa-apa mencuri, toh nanti kita masuk surga dan lain sebagainya. Hanya meremehkan masalah ini. Bisa jadi begitu. Ini masalah syar'i, apalagi masalah berita, ya kan? Yang kita memandang bagaimana masalah dan mudaratnya. Tunda apa tidak, sampaikan sekarang atau tidak, itu penting. Disampaikan di sini atau tidak, itu penting. Ya, ini kadang-kadang keliru. Banyak hal yang kurang tepat. Ya, cara ngambil informasinya keliru, cara nyebarkannya keliru. Cara ngambilnya benar, informasikannya salah. Ya kan? Itu yang kurang tepat. Ya. Jadi jangan kebiasaan share. Ya. Teruskan kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Jangan kebiasaan begitu. Itu kalau berkaitan dengan berita loh ya. Kalau berkaitan dengan ilmu tidak apa-apa. Punya ilmu ya. Ilmu share teruskan. Berkaitan dengan berita, apalagi berita kaum muslimin atau berita umat Islam, sekarang kemudian mudah-mudahan kita seperti itu. Ingat hadis Nabi SAW ya. Kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli ma sami'a ya. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta kalau dia ayuhaddisa bikulli ma sami'a, kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Masuk keluar. Apa yang dia dengar, kalau itu berita, kalau itu informasi kan belum tentu 100% benar. Bisa jadi 80% benar, 20% salah. Bisa jadi 20% benar, salah, 80% benar, bisa jadi. Tapi seringnya nge-share berita, ya kan, tanpa kemudian cross check tadi dan cek lagi. Kemudian kebanyakan beritanya hoax, ya kan. Orang akan bilang kita bohong, nggak ada salah. Jangan salahkan orang bilang kita ini pembohong.
Kenapa? Seringnya kita menyampaikan berita hoax. Semuanya nggak ada benar beritanya. Ngasih berita gawat beritanya, mau serem beritanya, sebar. Ternyata hoax. Ngasih lagi berita gawat beritanya, lebih gawat lagi dari yang pertama. Ternyata hoax. Terus begitu. Orang akan bilang apa? Tukang bojo begini, ya kan? Terus gak jadi anu. Salah? Enggak salah. Meskipun kita nggak punya niatan bujui. Niatan kita cuma nge-share. Iya kan? Maka jangan seperti itu. Ya. Ini beberapa kaidah ya. Tidak ada penting dalam hal yang sepele, tapi saya rasa perlu untuk diberikan penekanan kepada hewan-hewan dalam menyampaikan informasi. Jadi